Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pelatihan public speaking. Apa itu public speaking? Jadi, public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral maupun secara tulisan. Itu definisinya. Jadi suatu bentuk komunikasi di mana seorang berbicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan berbicara pada yang relatif kontinu. Nah, itu makna definisi public speaking. Sedangkan tujuan public speaking adalah menyampaikan informasi kepada audien. Itu satu. Yang kedua, menghibur audien. Yang ketiga adalah mempengaruhi audien. Nah, itu adalah bentuk daripada tujuan. Sedangkan manfaat adalah mengurangi ketidaktahuan ya audien daripada audien dan mengurangi tekanan terhadap ketidakmampuan memperbaiki hubungan dengan audien dan memahami permasalahan dan menyelesaikan masalah ketika dari audien memberikan pertanyaan atau pernyataan tentang seputar public speaking. Itu adalah manfaatnya daripada public speaking. Terus yang selanjutnya, beberapa besar bakat kita atau kalian sebagai peserta itu ada anggapan kan bahwa kesuksesan seorang dalam berpidato atau berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Itu ada pendapat orang. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seorang dalam bidang retorika. Jadi bakat itu bukan faktor tertentu dalam berretorika. Faktor pembentuk speaker atau yang membentuk kita mampu untuk berbicara di depan umum, yaitu faktor lahir karena bakat, faktor lingkungan atau lingkungannya mendukung, dan latihan. Latihan itu kita melakukan latihan-latihan untuk bicara di depan umum. Biasanya masalah yang dihadapi ketika kita bicara di depan umum yaitu kecemasan atau nervous ya, mengalami kecemasan. Terus teknik public speaking itu kurang menguasai dan penguasaan materi itu sangat lemah. Nah, di situ. Terus kecemasan itu dan usaha mengalahkan diri sendiri. Sebenarnya kecemasan itu bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri. Yaitu gejalanya itu ketika kita cemas atau tidak mampu mengalahkan diri sendiri, itu biasanya detak jantung itu akan lebih cepat gitu, lebih dominan, dan lutut terasa gemetar. Itu adalah orang yang mengalami kecemasan. Terus keluar keringat, suara itu menjadi tidak bisa keluar dengan lantang, sehingga kadang-kadang merasa pusing dan lupa. Jadi materi apa yang akan disampaikan itu lupa. Kecemasan itu ada sebabnya. Jadi kenapa sih orang itu menjadi cemas itu? Karena pertama yaitu kurangnya pengalaman. Terus suasana baru. Yang ketiga itu merasa menjadi pusat perhatian. Yang keempat itu merasa berbeda atau tidak percaya diri. Terus yang kelima trauma karena masa lalu pernah dibully ketika kita di masa anak-anak atau di masa ketika kita bicara di depan umum itu dibully. Perasaan tidak siap untuk tampil. Nah, itu akibat kecemasan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus mempersiapkan diri melakukan latihan, dengan cara latihan kita mendapatkan pengalaman, melakukan kegiatan fisik dan menganggap demam panggung adalah hal yang biasa. Nanti lama-lama ketika dia sering melakukan latihan, dia akan menghilang demam panggungnya itu. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri itu? Yaitu melepaskan rasa penyesalan, dulu saya pernah dibully, terus timbulkan motivasi dalam pikiran bahwa jangan takut gagal, terus berusaha tampil secara maksimal dan mengingat
sukses ketika di masa lalu kita pernah menjadi juara ketika sekolah. Jadi kesuksesan itu kita ingat kembali sehingga membuat kita termotivasi karena bahwa kita pernah menjadi orang yang menyenangkan dan sukses itu. Terus teknik public speaking itu tekniknya itu ada variasi suara. Jadi suara itu kalau umpama kita bicara di depan umum itu datar aja atau flat aja itu tidak bosen, yang mendengarkan itu menjadi bosen. Jadi harus ada variasi suara. Variasi suara itu ada naik turunnya, kapan perlu suara itu ditekan, kapan kita harus suara itu lembut dan harus melakukan tekanan-tekanan terhadap suara. Terus ekspresi wajah itu kita harus ketika menyampaikan sesuatu atau berbicara di depan umum, wajah ini harus mengikuti perasaan yang penuh dengan semangat dan gembira atau senyum. Terus melakukan kontak mata dengan audien dan bahasa tubuh. Jadi gestur itu juga perlu, gerak tangan, gerak wajah, tatapan mata itu juga diperlukan. Jadi supaya kita hidup dalam suasana interaksi dalam public speaking tadi. Terus variasi suara itu harus volume atau volume suara. Kalau kita menggunakan mikrofon maka suara itu harus disesuaikan, tidak terlalu keras atau juga tidak terlalu lemah suaranya. Ketika terlalu lemah maka audien akan kesulitan mendengarkan apa yang materi kita sampaikan. Tetapi kalau suaranya terlalu tinggi atau terlalu keras, dia akan mengganggu sehingga mengganggu konsentrasi bagi audien. Terus bicaranya itu tidak datar, jadi harus ada ritme atau variasi. Kalau flat aja umpama, baiklah kawan-kawan, marilah kita, itu kan membosankan. Jadi bahasanya itu harus ada ritmenya dan ada tekanan naik turunnya, apa yang perlu ditekankan dan apa yang perlu penyampaiannya itu dengan secara keras atau penyampaian secara mudah untuk didengar dan dipahami. Terus kecepatan bicara itu juga penyebutan artikulasi. Artikulasi kita harus bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusias dan urgensi ya, antusias dan urgensi. Kalau bicara lambat memberikan penekanan supaya didengar dan supaya dipahami dan memberikan jeda waktu untuk penekanan penyampaian materi yang penting. Ekspresi wajah itu jika kita berbicara pastikan mata kita itu terpaku pada suatu benda. Umpama ketika kita bicara dengan salah satu audien maka kita fokus atensinya kepada audien. Jadi beralih ke audien satu ke audien berikutnya. Hindari kecenderungan menggelengkan kepala karena itu menyangkut ke gestur ya. Perilaku gestur ketika kita menggelengkan kepala itu seperti gestur yang menyatakan bahwa kita tidak setuju. Biasakan tersenyum ketika menyampaikan materi atau bicara di depan umum. Kapan kita harus tersenyum dan kapan kita harus serius untuk menyampaikan. Terus bahasa tubuh dalam suasana formal ya, itu sebenarnya lebih baik presentasi itu kita berikan secara berdiri atau selalu lebih baik daripada menyampaikan dengan duduk. Tapi ketika berdiri itu kita lebih semangat, lebih lebih elegan lagi kalau kita menyampaikan dengan berdiri. Terus gunakan tangan sebagai arahan, sebagai alat bantu. Jadi ketika kita menerangkan apa, menyampaikan apa, itu tangan bisa digunakan untuk sebagai arahan. Berjalan mundar-mandir tidak dianjurkan karena ini mengganggu ya. Karena kalau mundar-mandir terlalu sering atau terlalu banyak maka itu menandakan bahwa kita itu sebenarnya adalah nervous ya atau gugup. Jadi untuk menghilangkan gugup kita boleh berjalan ke depan tapi tidak terlalu sering berjalan mundar-mandir. Terus tip merebut perhatian bagi audien, maka pakaian atau busana yang harus sesuai dengan pelatihan apa dan kapan di mana ya. Jadi untuk pelatihannya itu apa. Terus kita harus sebagai narasumber melakukan pelatihan, kita harus selalu datang tepat waktu dan gunakan alat audiovisual. Audiovisual itu bisa mikrofon, bisa
slide atau monitor. Kemukakan sasaran tujuan kita bicara atau public speaker itu tujuannya apa. Kemukakan manfaat daripada kita melakukan public speaker. Terus ketika melakukan pembukaan, memberikan pujian yang tulus kepada peserta. Jadi terima kasih kawan-kawan yang telah hadir, yang mengikuti. Saya menghargai waktu Anda yang telah mengorbankan waktu dan menghadiri acara ini. Terus mengajukan pertanyaan retorikal. Jadi melakukan pertanyaan, apa kabar, bagaimana cara Anda bisa sampai di sini. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sehingga peserta itu tidak menjadi pasif gitu. Terus mengutip kata-kata bijak dari para filsuf, ya. Itu juga bisa menggaitkan semangat bagi pendengar. Terus memberikan pernyataan yang pertanyaan yang misterius. Jadi dia akan berpikir bahwa dalam kognitifnya dia akan berusaha untuk mencari jawaban. Itu menceritakan tentang lelucon atau intermezzo atau ice breaking. Jadi banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Terus cara menutup presentasi itu mengesankan bahwa kita harus membuat konklusi atau ringkasan dan kutipan dari apa yang dia sampaikan, terus pernyataan motivasi, tantangan untuk segera apa yang disampaikan itu harus kita praktekkan dan kita lakukan. Terus mengulangi manfaat apa sih mengikuti public speaking ini dan apa yang harus kita lakukan. Meminta audien untuk meneriakkan slogan atau membuat ice breaking yang dari peserta, sehingga peserta itu kelihatan aktif, yang tidak bosan. Terus melakukan penutup. Ketika melakukan penutupan, kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking, tidak, asalkan mau kita berlatih, dan siapapun itu bisa melakukan public speaking. Jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatihlah. Karena kita lahir dulu itu kan tidak bisa berbicara, tapi lama-kelamaan dengan berlatih maka pada akhirnya kita dapat berbicara. Terus sumber bacaan, jadi sumber daripada apa yang disampaikan itu haruslah relevan dengan apa yang kita berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.